beliau, kalau Indonesia mau beres, Habib Rizik jadi presidennya, dijamin selesai, semua masalah selesai. Ustadz Andri jadi presidennya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Hamsa Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan mengulas salah satu ceramah daripada Gus Nur ya, yang kembali kemudian mengemuka karena mencoba membandingkan para calon-calon presiden, baik yang memang selama ini sudah sering muncul ke permukaan, dan dia coba sandingkan dengan calon-calon presiden khayalan atau pikiran-pikiran daripada Gus Nur. Gus Nur mengatakan bahwa kalau mau persoalan bangsa ini kemudian selesai, kalau mau urusan di negara ini beres, maka Habib Rizik yang jadi presiden. Kalau Habib Rizik jadi presiden, maka semua urusan kemudian menjadi selesai, kemudian menjadi beres. Ini Gus Nur lagi berkhayal ya, tingkat tinggi. Kita coba simak dulu seperti apa ceramah Gus Nur kali ini yang membuat kita semua mungkin akan tertawa terpingkal-pingkal karena ceramahnya yang begitu penuh dengan khayalan tingkat tinggi. Saya kemarin di podcast yang terbaru kemarin saya ngomong, bahkan di rumahnya Habib Rizik saya kemarin juga ngomong, saya ketemu beliau, kalau Indonesia mau beres, Habib Rizik jadi presidennya, dijamin selesai, semua masalah selesai. Ustadz Andri jadi presidennya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, selesai. Tapi kan tidak mungkin, tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena negeri ini masih menganut politik demokrasi, politik rezim, politik Tiongkok, ya kan, politik riba. Nggak mungkin. Setuju ndak pendapat saya? Habib Rizik, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ya, siapa lagi orang-orang yang punya ilmu agama tinggi itu, yang takut halal haram tuh. Setuju gak kalau beliau jadi presiden? Oke, gini aja lah, saman kok setujunya kok abot men yo. Surya Paloh, Megawati, Puan Maharani, Jokowi, Erick Thohir, Ganjar. Ini sementara ini ada 6 dan lain-lain. Terus Habib Rizik, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Pilih mana? Coba angkat tangan yang milih Erick Thohir, coba angkat tangan. Lu gak popong demokrasi yo. Ya, walaupun di mana-mana saya berani nanya gini, cuma nanya. Mau pilih mana, Erick Thohir sama Habib Rizik? Tak kasih 10 juta milih Erick Thohir coba. Nggak berani ya? Imanmu nggak mengizinkan kan? Kalau kita simak bahwa sangat jelas ya bahwa Gus Nur ya begitu berkhayal betul, karena dia mengatakan bahwa kalau mau urusan bangsa ini beres, Habib Rizik yang jadi presiden, maka urusan ini kemudian selesai. Memangnya persoalan bangsa ini itu bisa selesai hanya dengan ya menjadikan presiden itu dari latar belakang agama. Harus dilihat bahwa menjadi kepala negara itu tidaklah segampang dan semudah yang kita bayangkan. Tidak hanya cukup dengan pengetahuan agama, tetapi harus dimiliki banyak disiplin ilmu, pengalaman, dan tentunya harus mendapat dukungan
dari publik Indonesia. Karena salah satunya adalah kita ini menganut sistem ya berdemokrasi, dan berdemokrasi dengan sistem presidensial multipartai. Jadi harus melewati dukungan daripada partai-partai politik. Itu yang sudah diatur oleh konstitusi kita. Tidak ada ya alternatif lain untuk kemudian mengangkat atau memilih calon presiden atau pemimpin. Apa yang munculkan oleh Gus Nur dan mencoba membandingkan bahwa hari ini tokoh-tokoh calon presiden, sebutlah misalnya Megawati, Surya Paloh, Puan Maharani, Ganjar Pranowo, kemudian Erick Thohir, lalu kemudian dia sandingkan dengan Habib Rizik, Ustaz Hadi Hidayat, kemudian UAS ya, dan yang lain. Dia mencoba menawarkan kepada jamaah bahwa yang mana Anda pilih antara Megawati, Surya Paloh, Puan Ganjar dengan Ustaz Abdul Somad, Habib Rizik Sihab atau Ustaz Hadi Hidayat. Ini adalah sebuah lelucon menurut saya. Ini adalah sebuah khayalan. Ini ibaratnya mimpi di siang bolong, seolah-olah bahwa masyarakat itu adalah orang yang bisa diarahkan dan bisa didikte begitu saja. Ingat bahwa publik Indonesia itu sudah cerdas untuk kemudian memilih dan memilah mana ya pernyataan-pernyataan, mana ceramah-ceramah dari para dai-dai yang memang layak untuk kemudian diikuti dan mana yang tidak. Sosok Gus Nur memang adalah salah seorang penceramah yang sering membuat pernyataan-pernyataan yang menghebohkan ya, yang kemudian viral, selain karena memang dia selalu bertentangan dengan arus besar daripada narasi-narasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dia selalu menentang berbagai kebijakan-kebijakan negara atau pemerintah, dan bahkan tidak sedikit selalu mendiskreditkan Bapak Presiden. Kita tentu masih ingat beberapa waktu bulan yang lalu dia juga berceramah tentang ya apakah khilafah itu buatan manusia atau buatan Allah. Bahkan dia mencoba bertaruh dengan siap memberi uang ketika ada yang menjawab itu buatan manusia. Ya. Ini sebuah trik atau metode-metode dakwah yang sebenarnya sangat tidak pas di tengah kehidupan keragaman masyarakat Indonesia, dan di saat yang sama kita sudah menjadikan sebagai NKRI Pancasila ya, dan berdemokrasi dengan sistem multipartai ini sebagai sebuah hal yang sah ya dalam menentukan pemimpin. Tidak ada lagi ya mekanisme lain di luar daripada itu. Mengambil jalan di luar itu artinya itu adalah sebuah upaya untuk kemudian membangkang terhadap konstitusi negara. Kita sebenarnya harus jeli dan harus hati-hati dalam mengikuti pandangan-pandangan para dai, karena tidak sedikit dari mereka seperti halnya Gus Nur ini yang memang ingin selalu membuat narasi-narasi yang mendiskreditkan, yang melemahkan rezim hari ini, yang ingin ya membuat publik lalu kemudian ikut-ikutan mengecam pemerintahan atau sistem kita hari ini dengan segala macam ya narasi-narasi yang dibangun dengan membawa ayat-ayat suci Al-Quran untuk kemudian melegitimasi dia punya pernyataan. Tetapi sayangnya karena masyarakat kita juga cukup cerdas, apa yang dilakukan oleh Gus Nur ini adalah sebuah
upaya peran-peran pemikiran, ya, mencoba meyakinkan publik Indonesia bahwa negara sekarang dalam kondisi yang rusak. Negara sedang dalam posisi yang menerapkan politik-politik tadi disebut politik Tiongkok lah dan segala macam, demokrasi riba lah dan sebagainya. Pemimpin kita tidak mengindahkan halal haram. Ini jelas adalah sebuah narasi yang sangat tidak edukatif bagi publik Indonesia dan bagi generasi kita. Oleh karena itu hati-hatilah terhadap orang-orang seperti ini yang hanya akan merusak stabilitas, yang hanya akan membuat gaduh, yang hanya akan membuat suasana kehidupan berbangsa dan bernegara ini kemudian menjadi tidak nyaman, tidak aman, tidak adem, ya, padahal semua sudah jelas dalam konstitusi kita harus dihindari, ya. Kita berharap bahwa publik Indonesia jeli dalam melihat setiap penceramah yang akan memberikan pengajian-pengajian agar kita tidak ikut-ikutan kemudian memusuhi negara dan sistem hari ini yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.